Belajar Katekismus pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Minggu 7 Juni 2020. Di dalam Ekaristi hari ini kita mendengarkan Injil dari Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Itu tadi bacaan Ekaristi yang kita dengarkan pada hari ini. Bagaimana misteri iman Tritunggal Maha Kudus diterangkan oleh Katekismus Gereja Katolik. Akan kita baca nomor 232 dan seterusnya. Tapi sebelum kita sampai pada nomor 232, sebaiknya kita baca kutipan-kutipan singkat, teks-teks singkat yang berkaitan dengan iman akan Allah. Yang pertama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini yang disebut Shema Israel. Ulangan bab 6 ayat 4. Apa yang mau dipandang sebagai yang terbesar harus esa sifatnya dan tidak boleh mempunyai tandingannya. Sebab kalau Allah tidak esa, maka ia bukan Allah. Itu menurut Santo Tertullianus. Lalu, iman akan Allah mendorong kita supaya berpaling hanya kepada Dia sebagai awal mula kita yang pertama dan sebagai tujuan akhir kita, dan tidak boleh ada sesuatu pun yang mendahulunya atau menggantinya. Walaupun Allah mewahyukan diri, namun ia tetap tinggal rahasia yang tidak terucapkan. Kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Itu menurut Santo Agustinus. Kalau engkau memahami Allah, ia bukan lagi Allah. Karena Allah itu misteri. Allah yang kita imani telah mewahyukan diri sebagai yang ada. Ia menyatakan diri sebagai yang penuh kemurahan hati dan belas kasihan. Keluaran bab 34 ayat 6. Kebenaran dan cinta adalah kodratnya. Kodrat Allah adalah kebenaran dan cinta. Lalu pasal 2 ini menerangkan Bapa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Orang Kristen dibaptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini bisa kita baca Injil Matius bab 28 ayat 19. Perintah agung Yesus untuk pergi ke segala penjuru di bumi, mengajar dan membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebelumnya mereka menjawab pertanyaan tiga ganda, apakah mereka percaya akan Bapa, Putra dan Roh Kudus? Dengan aku percaya. Inti iman semua orang Kristen adalah Allah Tritunggal. Ini menurut Caesarius. Inti iman semua orang Kristen adalah Allah Tritunggal. Orang Kristen dibaptis atas nama dalam tanda kurung tunggal dan bukan atas nama-nama dalam kurung jamak. Jadi orang Kristen dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu satu nama, bukan nama-nama. Karena ada hanya satu Allah. Bapa yang Maha Kuasa dan Putranya yang tunggal dan Roh Kudus Tritunggal Maha Kudus. Maka kita hanya dibaptis dalam nama tunggal, nama itu tunggal, nama Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misteri Tritunggal Maha Kudus adalah rahasia sentral iman dan kehidupan Kristen. Itulah misteri kehidupan batin ilahi, dasar pokok segala misteri iman yang lain dan cahaya yang meneranginya.
Itulah yang paling mendasar dan hakiki dalam hierarki kebenaran iman. Seluruh sejarah keselamatan tidak lain dari sejarah jalan dan upaya yang dengan pengantaraannya Allah yang satu dan benar, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mewahyukan diri, memperdamaikan dirinya dengan manusia yang berbalik dari dosa dan mempersatukan mereka dengan dirinya. Dalam bagian ini dijelaskan secara singkat bagaimana misteri Tritunggal Maha Kudus diwahyukan. Bagian kedua, bagaimana gereja merumuskan ajaran iman tentang misteri ini, bagian ketiga dari KGK, dan bagaimana Bapa melalui perutusan ilahi putranya dan Roh Kudus melaksanakan keputusannya yang berbelas kasihan mengenai penciptaan, penebusan, dan pengudusan. Bab 4. Bapa-bapa gereja membedakan teologi dan oikonomi. Nah, dengan istilah pertama, dengan istilah teologi, Bapak-bapak gereja menandaskan kehidupan batin Allah Tritunggal. Dengan yang kedua, dengan istilah kedua yaitu oikonomi, Bapak-bapak gereja menandaskan semua karya yang dengannya Allah mewahyukan diri dan menyampaikan kehidupannya. Melalui oikonomi disingkapkan bagi kita teologi. Tetapi sebaliknya, teologi menerangi seluruh oikonomi. Karya Allah mewahyukan kepada kita kodrat batinnya, dan sebaliknya misteri kodrat batinnya itu membuat kita mengerti karyanya dengan lebih baik. Hubungan antara pribadi manusia mirip dengan itu. Manusia menyatakan diri dalam perbuatannya, dan semakin baik kita mengenal seseorang, semakin baik lagi kita mengerti perbuatannya. Ada pepatah yang mengatakan, kita mengenal pohon dari buahnya. Dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Tritunggal adalah misteri iman dalam arti sesungguhnya. Satu dari rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam Allah. Yang kalau tidak diwahyukan oleh Allah, tidak dapat diketahui. Konsili Vatikan yang pertama. Dalam karya penciptaannya dan dalam wahyunya selama perjanjian lama, Allah memang meninggalkan jejak-jejak kodrat trinitarisnya itu, tetapi kodratnya yang terdalam sebagai Tritunggal Kudus merupakan satu rahasia yang tidak dapat diterobos budi kita, dan yang sebelum inkarnasi Putra Allah dan perutusan Roh Kudus juga tidak dapat diterobos iman Israel. Demikian pembacaan katekismus tentang Tritunggal Maha Kudus pada hari Minggu Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini. Semoga berguna, berkah dalam.